Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di hari yang baru. Semua karena pertolongan Tuhan, anugerah dan keberkatan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Melalui program Bible and Coffee ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program ini tetap terus kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Betul, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Hari-hari ini bukan hari-hari yang tenang untuk kita hadapi. Tetapi kita percaya semua yang difirmankan Tuhan itu menjadi pondasi, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dan sukacita bagi kita semua ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Ajar kami untuk kami selalu mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena kita punya Alkitab, ya kan, firman Allah yang Allah sendiri berkata bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalamnya harus terjadi. Di dalam Matius 24 ayat 6 Tuhan Yesus bilang begini, ketika murid-murid tanya, apa sih tanda-tanda kedatanganmu? Gitu ya kan. Maka salah satu tandanya Tuhan Yesus bilang dalam ayat 6 dari Matius 24, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Saudara, sudah terjadi. Betul? Kita sudah mendengar deru perang, kita sudah mendengar kabar-kabar tentang perang. Namun Tuhan Yesus bilang begini, namun berawas-awaslah. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jagalah, waspadalah. Amin. Jangan kamu gelisah. Nah, ini garis bawahi saudara. Kita mendengar deru perang, kita mendengar kabar-kabar tentang perang. Namun Tuhan Yesus bilang, jangan kamu gelisah. Kenapa? Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi belum nih. Tetapi kita harus apa? Jangan gelisah. Kenapa jangan gelisah? Karena apa yang akan terjadi di muka bumi ini saudara, itu sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Sudah disampaikan dan kita diberitahukan akan apa yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus bilang, sebab semuanya itu harus terjadi. Semua yang keluar dari firman Allah, semua yang keluar dari mulut Allah, tidak bisa tidak, semua pasti akan digenapi. Hanya bicara waktu saja saudara. Namun kita tahu semua akan digenapi kok, semua akan terjadi kok. Jadi kalau kita mau tahu apa sih yang akan terjadi di hari-hari ke depan, baca Alkitab. Engkau akan tahu apa yang akan terjadi. Nah, tugas saudara dan saya adalah berawas-awas atau waspadalah atau berjaga-jagalah. Jangan kamu gelisah. Jangan kamu khawatir. Tenang aja. Kita tahu keadaan gak semakin baik, tapi kita tahu ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang sama yang menjanjikan akan terjadi semuanya itu, Tuhan yang sama juga berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan itu akan terjadi saudara. Amin. Jadi kalau kita tahu semua itu akan terjadi, maka sebenarnya gak ada sesuatu lagi yang mengejutkan buat orang percaya. Iya dong, orang udah dapat bocoran. Iya kan? Kalau kita mau ujian, tiba-tiba udah dapat contekan dulu, udah dapat bocoran jawaban-jawaban yang akan kita ujikan gitu, soal-soal udah dapat jawabannya. Kita juga tenang, orang udah pada keringat dingin, kita tenang. Kenapa? Karena kita udah tahu kunciannya. Kita udah tahu jawabannya. Oh, nanti jawabannya akan ini jawabannya, ini jawabannya. Kita udah dikasih tahu ini akan terjadi. Deru perang akan kau dengar, kabar-kabar tentang perang kau akan dengar. Tapi jangan khawatir, jangan kamu gelisah, itu belum kesudahannya. Karena semuanya akan terjadi. Kita udah tahu, oh ini akan terjadi seperti ini, oh ini akan terjadi seperti ini. Oh Tuhan Yesus sudah sampaikan ini yang akan terjadi. Kita tinggal persiapkan diri. Jangan sampai kita
takut. Jangan sampai kita khawatir. Jangan sampai pada akhirnya kita malah takut berlebihan. Kok bisa terjadi kayak begini? Kok bisa? Orang sudah dinubuatkan, orang sudah dicatat kok, orang sudah disampaikan. Kan firman Tuhan jelas katakan, dari segala sesuatu yang disampaikan Allah, apa yang keluar dari mulutku, firman Tuhan katakan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Gak bisa enggak, saudara. Semua yang udah keluar dari mulut Allah itu pasti digenapi. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amin. Jadi kita tahu semua yang akan terjadi sudah tercatat dalam Alkitab. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Alkitab. Amin. Kita bangga punya Alkitab, kita bangga punya firman Allah yang mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, memperbaiki kelakuan kita, dan menyatakan akan apa yang akan terjadi di hari-hari ini. Sehingga akhirnya kita berjaga-jaga ya saudara ya. Kita berjaga-jaga supaya hari Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Karena kita tahu hari itu gak ada yang tahu. Tapi ketika kita udah dapat bocoran bahwa hari itu akan ada, dan kejadiannya akan terjadi seperti ini, sebelum hari itu datang akan jadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Prepare yourself. Persiapkan dirimu. Karena kita akan menyambutnya bersama-sama. Karena kita tahu oh ini udah sangat-sangat singkat. Ya, benahi dirimu, perbaiki dirimu, lebih dekat lagi sama Tuhan dan berjaga-jaga agar kita jangan sampai kembali didapati. Hati-hati, ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana saudara. Semuanya sama-sama sedang menantikan mempelai pria. Tapi yang 5 kebablasan saudara ya, karena gak ready, karena gak siap. Jangan sampai kita didapati sama seperti 5 gadis bodoh ini. Kenapa dikatakan bodoh? Yang udah dapat bocoran kok akan datang. Ya kan, lu cuma tunggu aja dulu. Persiapkan aja. Orang udah dapat bocoran, lagi nunggu, lagi OTW. Ya kan, kita tinggal nunggu. Nah sekarang jangan sampai kita terlena sehingga akhirnya kita lupa bahwa ini sudah ada di penghujung zaman. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami selalu didapati Tuhan berkenan. Karena kami tahu semuanya harus terjadi. Apa yang dikatakan oleh firman-Mu, semuanya pasti akan digenapi. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat pernyataan-pernyataan ilahi melalui firman-Mu. Sehingga kami tahu dan kami bisa mempersiapkan diri kami. Sehingga hari itu tidak datang seperti pencuri yang mengejutkan. Karena kami sudah mempersiapkan diri kami. Tuhan tolong kami semua. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk menjaga hidup kami agar tetap terus berkenan kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.